Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 dengan judul Filsafat Ilmu. Terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dima Cornelia, NIM saya 8585055448, prodi saya Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Terbuka Samarinda. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 2 filsafat ilmu dengan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, sehubungan dengan implementasi filsafat ilmu dan pendidikan berjalan beriringan dan terus-menerus saling melengkapi, di mana dalam hal mencermati persoalan pendidikan, ilmu pendidikan diawasi oleh filsafat ilmu sehingga eksistensi keilmiahan dan nilai dari ilmu pendidikan semakin kuat. Dalam mediasi persoalan-persoalan pendidikan, sebaiknya filsafat ilmu tentu ditunjang oleh pendidikan yang bermakna dalam bernilai agar tubuh pengetahuan filsafat ilmu juga semakin kuat dan sehat dalam fungsinya sebagai pisau tumbuh keilmuan. Kemampuan filsafat ilmu dalam membongkar dan menyusun tubuh pengetahuan pendidikan akan menjadi pendidikan dan dunia pendidikan semakin kokoh dan selanjutnya. Perkembangan ilmu pendidikan menjadi filsafat ilmu sebagai pisau bermata 3 yang lebih tajam, seperti tugas kemarin kita kenal sebagai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Bayangkan, filsafat ilmu seperti pengawas proyek sekaligus kompas moral bagi ilmu pendidikan. Tanpa filsafat, pendidikan cuma jadi sekedar teknik mengajar tanpa arah yang jelas. Filsafat ilmu bertugas menanyakan hal-hal mendasarkan. Dengan mempertanyakan hal-hal itu, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak berdiri di atas asumsi kosong, melainkan di atas fondasi logika dan bukti yang berkuat. Selain menjaga sisi ilmiahnya, filsafat ilmu juga memperkuat sisi nilai etika. Disinilah filsafat ilmu berperan berbagai filter untuk memastikan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan, tetapi menjadi inti dari proses belajar mengajar. Nah, bagaimana ya pendidikan yang bermakna dan menilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan kedua ini sebenarnya seperti arus balik yang saling memperkuatkan ketika pendidikan dilakukan secara bermakna. Nah, siswa tidak hanya menghafal dari benar-benar memahami logika. Di balik sebuah ilmu, pendidikan yang menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, intelektual, dan rasa ingin tahu yang tinggi akan mendorong orang terus mempertanyakan teori lama dan mencari kebenaran baru. Nah, mengapa juga ya filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedakan persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ia memiliki 3 mata pisau tajam. Seperti tugas kemarin yang ontologi, epistemologi, aksiologis, yang membedakan masalah pendidikan secara mendalam, seperti yang telah kita bahas pada tugas 1, ontologi sebagai perbedaan apa masalah, epistemologi sebagai membeda bagaimana caranya, dan aksiologi sebagai membeda untuk apa. Nah, dengan menggunakan 3 mata pisau ini, persoalan pendidikan yang tadinya terlihat rumit dan tertutup bisa
bisa terbuka lebar, sehingga kita bisa melihat akar masalahnya dengan sangat jelas. Oke, saat ini kita akan memberikan contoh konkret penerapan filsafat ilmu. Contohnya, penentuan mata pelajaran wajib di sekolah. Mengapa siswa harus belajar matematika sekaligus seni? Karena secara ontologis manusia itu perlu memiliki keseimbangan antara logika dan rasa untuk memahami realitas secara utuh. Nah, dari materi ini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, singkatnya, filsafat ilmu dalam pendidikan itu ibarat kompas supaya proses belajar mengajar tidak asal jalan secara harian. Ini terlihat saat kita tidak cuma menghafal teori, tapi juga paham apa gunanya materi itu buat hidup. Ontologi, belajar lewat praktik atau diskusi biar paham proses bukan cuma hasil. Epistemologi, dan tetap memperhatikan etika serta karakter dalam menggunakan ilmu tersebut. Aksiologi, jadi pendidikan bukan cuma soal kejar nilai, tapi tentang cara kita berpikir kritis dan menggunakan ilmu untuk kebaikan. Sekian dari video saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.